Salam sejahtera dan selamat pagi bagi kita semua, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Sebelum kita mengawali aktivitas kita sepanjang satu hari ini, kita terlebih dahulu bersekutu dengan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa Surgawi yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa atas anugerah Tuhan yang memberikan kami kekuatan baru pada pagi hari ini. Mampukan kami Tuhan untuk mempergunakan waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kami untuk melakukan pekerjaan yang seturut dengan kehendak-Mu. Bapa di dalam surga, biarlah Tuhan yang selalu campur tangan dalam setiap rencana dan apapun yang kami lakukan, supaya semuanya itu Tuhan di dalam petunjuk firman-Mu yang akan membimbing kami, ya Tuhan. Itulah yang akan kami dengarkan pada pagi hari ini sebelum kami mengawali aktivitas kami. Biarlah firman-Mu yang menjadi kekuatan, pembimbing, dan penuntun hidup kami, agar kami senantiasa berjalan di jalan yang Tuhan tunjukkan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga atas semua berkat-Mu, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini pada hari Sabtu tanggal 4 Februari tahun 2023 yang tertulis pada Injil Markus pasal yang kedua ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, nats untuk kita pada pagi hari ini mengingatkan kita bahwa Yesus datang ke tengah-tengah dunia ini untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Setiap orang yang mau mengikut Dia tanpa ada keraguan-raguan. Tapi mengikut Yesus ketika Yesus memanggil dan ketika Yesus memanggil dia dan kita mau mengikuti dia tanpa ada keraguan-raguan sedikit pun. Itulah yang diinginkan Tuhan dari kita, dan Yesus di tengah-tengah dunia ini bukan hanya memberitakan firman Tuhan di rumah-rumah ibadah, tapi Tuhan Yesus juga berkeliling. Yesus juga berjalan, Dia juga mengajar, Dia juga menyembuhkan segala sakit penyakit, mengusir roh jahat, dan Dia juga melakukan tanda-tanda mujizat. Dia juga mengajar tentang sabdanya, tentang firman yang Dia beritakan kepada semua orang, dan bukan hanya di rumah ibadah saja, tetapi di tempat umum, di tempat terbuka juga Tuhan Yesus memperdengarkan sabdanya dan firman-Nya agar semakin banyak orang yang mau mengikut Dia dan semakin banyak orang yang bertobat atas firman dan sabda Tuhan yang Dia ajarkan. Dan untuk itulah Yesus berjalan dari satu daerah ke daerah yang lain supaya semakin banyak orang yang percaya kepadanya. Dan Tuhan Yesus juga tidak memandang setiap orang dari asal-usulnya,
dia datang dari latar belakang seperti apa. Tetapi Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Dia tidak pernah membeda-bedakan setiap orang. Siapapun yang datang kepadanya, dia penuh dengan belas kasihan. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Kalaupun terkadang banyak yang menghambat perjalanan hidupnya, seperti orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, dan orang-orang Farisi yang menganggap bahwa Tuhan Yesus menghambat kewibawaan mereka sebagai ahli-ahli Taurat atau orang-orang terkemuka di bidang keagamaan. Mereka menganggap semakin banyak masyarakat Yahudi yang mengikut Yesus, seperti mereka menganggap sepertinya Yesus menghambat kewibawaan mereka sebagai ahli-ahli Taurat atau orang terkemuka di bidang keagamaan. Namun Tuhan Yesus tetap melakukan tugas pekerjaannya sesuai dengan apa yang sudah dipercayakan oleh Allah Bapa kepadanya. Dia melakukan tugas pelayanannya di tengah-tengah dunia ini. Tidak ada menjadi suatu hambatan baginya. Semakin dia dihambat oleh orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat, namun Yesus maju terus untuk melakukan tugas pelayanannya. Termasuk di dalam nats ini, sebelum ayat yang ke-17, ahli-ahli Taurat dan golongan Farisi melihat Yesus ketika Yesus memanggil seorang yang disebut orang Lewi atau Lewi pemungut cukai. Kalau disebut Lewi pemungut cukai dia adalah seorang pemungut pajak pemerintah Romawi, atau juga bisa disebut seorang pekerja ante-antenya pemerintahan Romawi yang mengumpulkan pajak yang dipercayakan kepada Lewi pemungut cukai. Dan dari sudut pekerjaannya, pemungut cukai adalah seorang penagih atau yang melakukan tugasnya yang melebihi dari apa yang sebenarnya, apa yang sesungguhnya. Dia mengambil untung yang terlalu banyak, dan itulah yang membuat masyarakat kalangan Yahudi menganggap bahwa Lewi pemungut cukai adalah seorang yang dibenci, bahkan dikucilkan, bahkan tidak menjadi sebangsa dengan mereka, tidak dianggap sebangsa dengan mereka melihat latar belakang profesi pekerjaannya. Dan itulah yang kita lihat di dalam nats ini. Namun Yesus tidak pernah membeda-bedakan setiap orang. Yesus berkata bahwa dia datang ke dunia ini bukan hanya kepada orang yang sehat, bukan hanya kepada orang-orang yang benar, tetapi Tuhan Yesus juga datang sebagai seorang tabib, penyembuh segala sakit penyakit. Dan Yesus juga datang sebagai orang yang menyelamatkan orang berdosa, bukan hanya kepada orang-orang tertentu, orang yang sehat dan orang yang benar, tetapi dia sebagai seorang tabib juga, sebagai seorang penyembuh, dan dia juga menyelamatkan setiap orang berdosa, memanggil kembali kepadanya agar semakin banyak orang yang percaya kepadanya. Namun orang Farisi dan ahli-ahli Taurat memandang Yesus seolah-olah Yesus melakukan suatu pekerjaan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena bagi mereka, ketika mereka melihat Yesus dengan pemungut cukai orang berdosa itu sedang makan bersama Yesus, mereka menganggap bahwa siapa yang mereka benci, siapa yang mereka jauhi, siapa yang mereka kucilkan. Tapi mengapa Yesus mau bersama-sama makan dengan orang berdosa atau pemungut cukai? Pertanyaan itu dijawab oleh Tuhan Yesus
yang membuat mereka menjadi tercengang. Lalu Yesus berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Jawaban tersebut membuat mereka heran dan tercengang, karena mereka menganggap Yesus sudah salah melakukan pekerjaannya karena Yesus makan bersama orang berdosa. Tetapi disitulah kita melihat bahwa Tuhan Yesus itu adalah tiada bandingnya. Dia mengasihi semua orang. Dia maha kasih kepada semua orang, baik dari latar belakang apapun. Yang paling penting, dia mau dipanggil, dia mau ikut Yesus, dia mau dibaharui, dia mau bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Itu yang paling utama yang diinginkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kita diingatkan oleh Tuhan, semua kita berharga di hadapan Tuhan. Tidak ada seorang pun kita yang berhak menghakimi orang lain, membenci orang lain, menganggap dia tidak layak, menganggap dia perlu untuk dikucilkan. Tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa melakukan hal seperti itu. Hanya Tuhan yang tahu siapa kita manusia, baik luar baik pun dalam. Tuhan yang maha tahu, dan hanya Tuhan yang berkuasa kembali memanggil kita dan membaharui kita, memulihkan kita kembali menjadi anak-anak yang tadinya dikucilkan oleh dunia ini, menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh dikasihi oleh Tuhan Yesus. Itulah kedatangan Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Kita bangga punya Tuhan seperti Dia yang sungguh mengasihi setiap orang tanpa membeda-bedakan kita satu dengan yang lain, tetapi kasih-Nya kepada semua orang. Kalaupun di hadapan semua orang ada menganggap seseorang itu yang dianggap tidak layak untuk ditemani, tidak layak untuk dianggap teman kerja, namun Tuhan Yesus selalu mempersatukan kita di dalam kasih-Nya. Oleh karena itu kita perlu meneladani pribadi dari Tuhan Yesus itu sendiri. Pribadi dari Tuhan Yesus itu sendiri hidup dengan penuh kerendahan hati, tanpa membeda-bedakan siapapun orang lain yang ada di sekitar kita. Kita tidak boleh memilih-milih teman yang layak untuk ditemani dan menjauhi yang kita anggap kita jauhi dan tidak layak berteman dengan kita. Mari kita teladani Tuhan Yesus yang penuh kasih, yang tidak memandang kita dari latar belakang apapun, supaya kita sebagai pengikut-Nya mau juga meneladani Tuhan Yesus, mengikuti apa yang dicontoh dan teladan yang telah Tuhan Yesus berikan bagi kita. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan yang mengajak kita pada pagi hari ini, supaya kita mau dibaharui, supaya kita mau dipulihkan, dan mau melakukan kehendak-Nya di tengah-tengah kehidupan kita. Firman Tuhan yang memampukan kita di dalam perjalanan hidup kita, dan Roh Tuhan juga yang kita mohonkan untuk menyertai kita, memenuhi hidup kita, agar kita dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Biarlah Roh Tuhan yang memenuhi kami. Curahkan bagi kami Tuhan, agar kami dikuatkan, dimampukan oleh firman-Mu untuk selalu melakukan apa yang Engkau inginkan ya Tuhan. Di dalam setiap perjalanan hidup kami, apapun yang kami lakukan, setiap rencana dan pekerjaan kami, biarlah semuanya itu berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang mengajarkan kepada kami. Engkau maha kasih kepada seluruh umat Tuhan.
Biarlah Tuhan teladan yang telah Engkau beri kepada kami, supaya kami juga hidup seturut dengan yang Engkau inginkan. Kami tidak memandang sesama kami dari latar belakang apapun, tapi biarlah kami saling mengasihi seperti Engkau yang mengasihi kami, tanpa membeda-bedakan kami satu sama lain. Biarlah kami Tuhan hidup seperti yang Engkau inginkan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan hidup kami dalam tangan pengasihan-Mu saat kami melanjutkan aktivitas kami sepanjang satu hari ini. Biarlah Tuhan yang campur tangan dalam setiap pekerjaan kami. Biarlah Tuhan yang memberi kami kekuatan melalui firman-Mu yang menuntun kami, yang telah kami dengarkan pada hari ini. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan, jikalau ada yang dalam keadaan sakit, biarlah Tuhan yang menjadi tabib yang ajaib, yang menyembuhkan mereka, menjamah tubuh mereka Tuhan, agar sembuh dari segala sakit penyakit, kembali bersukacita, melanjutkan setiap pekerjaan yang Tuhan berikan. Bapa di dalam surga, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami ini adalah milik-Mu. Jadilah kehendak-Mu atas kami. Kami mohon ampun akan dosa dan salah kami. Ampuni kami ya Bapa, agar kami layak disebut anak-anak Tuhan yang terkasih. Terimalah doa kami yang kami sampaikan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan memberkati kita. Biarlah firman-Nya yang kita dengarkan pada pagi hari ini membimbing kita, mendahului setiap langkah kita untuk tetap berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki. Tuhan memberkati kita.